Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya mulai pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri, kami dari tim Bagirmanan. Dengan saya Mutiara Maulani Kanaya Putri sebagai pembicara 1, opening dan closing statement. Rekan saya Raden Arsa Yudhistira Pratama sebagai pembicara 2 dari pihak pro, dan Adri Adi Ananta sebagai pembicara 3 dari pihak kontra. Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Lokasi ibu kota baru juga telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Penetapan tersebut mendahului pengkajian hukumnya termasuk pembentukan dasar hukum penetapan ibu kota baru. Pidato tersebut disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2019. Dalam perdebatan ini akan membahas mengenai konsep pemindahan ibu kota negara. Perdebatan ini juga membahas mengenai kewenangan presiden dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu kota. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsep ibu kota di Indonesia berbeda dengan di negara lain, seperti di Belanda dan di Malaysia, yang memisahkan antara ibu kota dan pusat pemerintahan. Selain itu, disimpulkan bahwa secara konstitusional, Presiden Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan mutlak dalam memindahkan ibu kota. Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan untuk mengajukan pemindahan ibu kota tersebut. Untuk selanjutnya harus dibahas sesama dan mendapatkan persetujuan dari parlemen. Dewan Juri yang terhormat dalam menilai atau menganalisis kasus ini sebagai generasi milenial yang merupakan salah satu aktor negara dalam pembangunan pemerintahan saat ini, menganggap perlu adanya pembaruan tempat untuk ibu kota. Melihat saat ini yaitu Jakarta, kekurangan tempat untuk melakukan pembangunan, yang ditakutkan apabila akan terus dilaksanakan dimungkinkan urbanisasi setiap tahun akan meningkat, dan jumlah kendaraan selalu meningkat. Dengan meningkatnya urbanisasi dan sempitnya lapangan pekerjaan, pada saat ini membuat faktor kemiskinan meningkat. Oleh sebab itu, dengan adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan yang bisa menjadi pusat bisnis baru, sekaligus membuat lapangan pekerjaan masyarakat bisa mengantisipasi faktor-faktor kemiskinan. Di samping itu, banyak sekali faktor pendukung yang mendatangkan para investor untuk menjadi dunia usaha yang bergairah. Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga dapat menjawab semua alasan-alasan perpindahan tersebut, seperti rawan banjir dan rawan gempa. Semua usaha-usaha di atas harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pemindahan ibu kota negara ini bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab pemindahan ibu kota perlu dipertimbangkan dan dipikirkan secara seksama, dan harus dilakukan seefektif mungkin di tengah pandemi COVID-19 yang melanda di negara Indonesia. Di samping itu, pemindahan ibu kota negara juga dibutuhkan pendekatan dengan sesepuh adat di daerah Kalimantan. Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di beberapa negara, perpindahan ibu kota negara disebabkan oleh faktor bencana dan politik. Sedangkan di Indonesia, Presiden mengajukan usul pemindahan ibu kota untuk selanjutnya harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari parlemen. Untuk tujuan pemerataan pembangunan di Indonesia, sekaligus agar rakyat Indonesia mencapai keadilan sosial, maka untuk itulah perlu adanya pemindahan ibu kota negara. Dengan perpindahan ibu kota negara diharapkan PDB akan meningkat. Marilah kita tinjau dari pro dan kontra. Salus populi, suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dewan juri yang terhormat, ada gium di atas apabila kita korelasikan dengan mosi perdebatan kita kali ini. Rencana pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu landasan berpikir pemerintah dalam memberikan perlindungan demi menciptakan keselamatan kepada rakyatnya. Sesuai dengan arahan dari pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan hak setiap orang untuk memperoleh hidup sejahtera, lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dewan Juri yang terhormat, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merujuk pada konsepsi negara kesejahteraan atau dapat disebut sebagai welfare state. Welfare state merupakan
institusi negara di mana kekuasaan yang dimilikinya ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh kelayakan. Salah satu pendapat ahli yaitu Profesor Mr. R. Cronenberg mengungkapkan pula bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu, tapi untuk seluruh rakyat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota baru ini merupakan implementasi dari aturan dan pendapat ahli tersebut. Konsepsi calon ibu kota baru ini akan menerapkan konsep kota modern dan berkelanjutan. Menurut teori utilitarianisme, yang menyatakan bahwa segala tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Yang artinya Dewan Juri yang terhormat, konsep kota ini mengedepankan karakteristik berkembang lebih maju, mendorong warganya untuk turut berkembang lebih modern, global, dengan satu cita-cita yang ditindaklanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan secara terencana dan terukur dalam setiap pengembangan dan pembangunannya sesuai dengan teori utilitarianisme yang sudah diungkapkan sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, pembangunan ibu kota negara baru ini selama ini belum memiliki sebuah landasan hukum yang jelas. Landasan hukum yang jelas ini erat kaitannya akan asas legalitas dalam satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Legalitas suatu tindakan, pemerintah diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menjelaskan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan dimulainya membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu wilayah yang baru, dibentuklah UIKN untuk mengisi kekosongan hukum guna menjalankan keberlangsungan pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Aturan tersebut memberikan legalitas pada pejabat tata usaha negara atau pemerintah untuk melakukan segala tindakan dalam rangka pembangunan ibu kota baru. Dewan Juri yang terhormat, alasan pemindahan ibu kota baru ini dilihat dari kondisi DKI Jakarta yang sekarang mengalami penurunan performa dalam efektivitas dan efisiensinya dalam membantu berbagai kepentingan dalam keberjalanan sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat kekuasaan yang diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, kemacetan kronis, tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, serta tidak meratanya persebaran penduduk. Pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan beberapa faktor utama mengapa perlu dilakukan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Dewan Juri yang terhormat, salah satu negara yang dapat kita bandingkan terkait pemindahan ibu kota ini menurut kasus yang sama seperti Indonesia, jawabannya adalah negara Brasil. Kasus pemindahan ibu kota negara Brasil ini adalah kepadatan penduduk dan ketimbangan ekonomi yang melebihi kapasitasnya sebagai kota yang menjalankan tugasnya sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat kekuasaan. Selama proses pemindahan ibu kota negara Brasil ini, terdapat beberapa manfaat bagi Brasil itu sendiri. Manfaat-manfaat tersebut adalah tercapainya pemerataan penduduk dan menstabilkan ketimbangan ekonomi serta integrasi wilayah yang optimal yang terdapat dalam kota Rio de Janeiro sebelumnya. Dari contoh perbandingan negara di atas Dewan Juri yang terhormat, diharap Indonesia dapat menyusul keberhasilan negara Brasil yang berdampak positif secara signifikan dalam menangani permasalahan yang ada di DKI Jakarta selaku ibu kota sebelumnya, sehingga kecil kemungkinan ada pihak kontra dalam proses pemindahan ibu kota negara ini. Ubi ius ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat mosi perdebatan kita kali ini, pemindahan ibu kota negara nyatanya bukanlah hal yang tepat. Lazimnya, pemindahan ibu kota pada beberapa negara disebabkan oleh beberapa faktor, seperti efisiensi, bencana, politik, dan sebagainya. Apabila dikorelasikan dengan argumen yang disampaikan oleh pihak pro, pemindahan ibu kota negara di Indonesia dapat diidentifikasi pada sejumlah faktor, yang mana yang pertama berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, dan yang kedua berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Namun, Dewan Juri yang terhormat, apabila faktor perpindahan ibu kota disebabkan faktor efektivitas dan efisiensi, maka faktor tersebut dipertanyakan pasca adanya pandemi COVID-19 di Indonesia.
Pada perspektif ekonomi, efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit output, sedangkan efektivitas merupakan ukuran dari kualitas output. Efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan konsep pembiayaan serendah mungkin dan hasil yang dicapai semaksimal mungkin, serta memaksimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya. Sedangkan dalam konsep hukum, disebutkan dalam penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang baik. Dan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan saat ini, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia tengah mengalami kedaruratan nasional dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 yang menetapkan status kedaruratan kesehatan, serta diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Sehingga daripada itu, Dewan Juri yang terhormat perlu pengkajian kembali apakah pemindahan ibu kota akan tak efektif dan efisien di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mana pengalokasian anggaran difokuskan untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota Indonesia memang telah melalui proses kajian yang panjang, akan tetapi perlu adanya pemaparan lebih lanjut khususnya mengenai hal tersebut. Di sisi lain, saat ini Indonesia juga tengah mengalami pandemi COVID-19 yang menimbulkan kedaruratan kesehatan dan melemahnya perekonomian negara. Akibat kondisi yang tidak terduga tersebut, maka seyogyanya terdapat kajian ulang dengan menyesuaikan kondisi Indonesia saat ini. Apabila menilik dari partisipasi publik dalam konteks sebelum dilaksanakannya sosialisasi kepada tokoh masyarakat, penentuan lokasi ibu kota negara termasuk di dalam tangga non-participation. Masyarakat adat tidak memiliki dan atau diberikan ruang untuk berpendapat akan intervensi yang akan dilakukan di atas lahan hidup mereka. Tidak adanya kewenangan masyarakat untuk turut memberikan kontribusi atas keputusan yang sudah dibuat menjadikan praktik partisipasi tersebut bersifat semu. Padahal Dewan Juri yang terhormat, pemberian ruang partisipasi publik yang dilakukan oleh pemerintah juga perlu untuk dapat merepresentasikan substansi dari keinginan dan pendapat rakyat secara umum tentang konsepsi ibu kota negara dan upaya penyelamatan DKI Jakarta. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan survei yang dirilis oleh kedai kopi mengenai pemindahan ibu kota negara, menunjukkan mayoritas responden tidak setuju jika ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur, yakni sebanyak 61,9% menyatakan tidak setuju disebabkan bagi para responden pemindahan ibu kota ini menjadi pemborosan anggaran. Apabila mengacu terhadap praktik penyelenggaraan pemindahan ibu kota di negara lain, sebagai contoh di Kazakhstan yang memindahkan ibu kota Almaty ke Astana yang pada 2019 berganti nama menjadi Nur Sultan, nyatanya terdapat kegagalan disebabkan tekanan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal tersebut akhirnya memicu gelombang protes dari masyarakat. Melihat berbagai situasi yang terjadi pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwasanya praktik pemindahan ibu kota negara di Indonesia dapat terjadi sebagaimana yang ada di Kazakhstan. Prof. Mukhtar Kusuma Atmaja, dalam teori hukum pembangunannya, menyatakan bahwa hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah tercapai, sehingga hukum tidak mengakomodir dari apa yang dibutuhkan. Apabila kita korelasikan dengan mosi perdebatan kali ini, seharusnya yang dilakukan ialah memelihara dan mempertahankan ibu kota yang telah ada, bukan justru memindahkan ibu kota negara. Sehingga daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya pemindahan ibu kota negara tidaklah dibutuhkan. Tibalah kita di akhir perdebatan, izinkanlah saya membacakan kesimpulan. Hal inilah yang menjadi landasan berpikir bagi pemerintah untuk memberikan keputusan perpindahan ibu kota negara yang semula berada di Jakarta ke daerah Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara. Alasan pemindahan ibu kota ini dilihat kondisi DKI Jakarta yang sekarang mengalami penurunan performa dalam efektivitas dan efisiensinya. Dalam mengemban berbagai kepentingan dan keberjalanan sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis. Saran, sebaiknya pemindahan ibu kota baru dilaksanakan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku dan melibatkan partisipasi masyarakat agar proses pemindahannya dapat dipersiapkan secara matang dengan kalkulasi yang akurat.
Sekian perdebatan dari tim Bagirmanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.